Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Jeffrey Fahana, sarjana Teknik Magister Komunikasi, selaku dosen pengampuh mata kuliah Akidah, Akhlak dan Islam. Perkenalkan, nama saya Wahidin Ridwan dengan NIM 19.22011. Saya akan menjelaskan tugas saya yang berjudul Iman kepada Hari Akhir. Pengertian iman kepada hari akhir. Pengertian iman kepada hari akhir, saya mengambil dua definisi. Yang pertama, definisi iman kepada hari akhir secara umum. Kemudian definisi iman kepada hari akhir menurut Muhammadiyah. Untuk iman kepada hari akhir secara umum, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa seluruh kehidupan di dunia akan berakhir dan akan ada hari kebangkitan, pembalasan, dan kehidupan abadi di akhirat. Kemudian definisi iman kepada hari akhir menurut Muhammadiyah adalah keyakinan yang mendalam bahwa seluruh alam akan hancur pada waktu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap manusia akan dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya. Dasar hukum kepada hari akhir. Dasar hukum kepada hari akhir menurut Al-Quran yaitu terdapat pada Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang menjelaskan kepastian datangnya hari kiamat dan kebangkitan dari kubur. Kemudian Quran surat Ali Imran ayat 185 yang menegaskan bahwa setiap jiwa akan merasakan mati. Kemudian Quran surat An-Nisa ayat 136 yang secara tegas mewajibkan iman kepada Allah, Rasulnya, kitab-kitabnya dan hari akhir. Selanjutnya Quran surat Al-Mu'min ayat 59 yang menegaskan sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan padanya. Dan Quran surat At-Taubah ayat 18 yang menjelaskan yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kemudian dasar hukum kepada hari akhir menurut hadis. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya dia berbicara yang baik, atau kalau tidak bisa hendaknya dia diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah ia menyakiti tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, nama lain hari akhir dalam Al-Quran. Yang pertama, Yaumul Qiyamah, yaitu hari kiamat. Merupakan hari akhir kehidupan di dunia, di mana seluruh alam semesta akan hancur total. Kemudian Yaumul Ba'ad, hari kebangkitan, merupakan hari di mana semua manusia yang telah mati akan dibangkitkan kembali dari kubur untuk menghadapi kehidupan akhirat. Kemudian Yaumul Hisab,
hari perhitungan, merupakan hari di mana seluruh amal perbuatan manusia selama di dunia akan dihitung dan diperhitungkan secara rinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yaumul jaza, hari pembalasan, yaitu hari di mana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atau ganjaran, ganjaran atau hukuman kepada setiap makhluknya sesuai dengan amal perbuatan mereka selama di dunia. Kemudian as-sa'ah, waktu yang menentukan, waktu yang menentukan pasti terjadinya hari kiamat yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda-tanda hari akhir. Yang pertama, tanda kecil atau yang biasa disebut dengan kiamat kecil atau kiamat sughra. Yang pertama, banyak kemaksiatan. Yang kedua, ilmu agama diabaikan. Dan yang ketiga, waktu terasa singkat. Kemudian tanda besar atau tanda kiamat kubra. Yang pertama, munculnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Dan yang keempat, matahari terbit dari barat. Selanjutnya, proses terjadinya hari akhir. Yang pertama, ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Yang kedua, kematian seluruh makhluk. Yang ketiga, kebangkitan dari kubur atau yaumul ba'd. Yang keempat, dikumpulkan di padang mahsyar. Yang kelima, hisab dan mizan atau perhitungan amal. Yang terakhir, penentuan surga atau neraka. Selanjutnya, pengaruh iman kepada hari akhir. Pengaruh iman kepada hari akhir, yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Yang kedua, menjaga perilaku dan moral. Yang ketiga, termotivasi untuk beramal saleh. Yang keempat, takut melakukan dosa karena sadar ada pembalasan. Kemudian contoh sikap yang mencerminkan iman kepada hari akhir. Yang pertama, berlaku jujur dan adil. Yang kedua, rajin beribadah. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Yang keempat, berbuat baik kepada sesama. Dan kesimpulan, iman kepada hari akhir adalah bagian penting dari rukun iman, yaitu terdapat pada rukun iman kelima. Keyakinan iman mendorong manusia untuk hidup lebih baik, jujur, dan bertanggung jawab karena sadar bahwa segala amal akan dibalas. Dan terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya sangat mohon maaf. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.